Hey, saya Abi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal praktik jasa fotokopi Mulia Jaya. Yang mana soal ini saya dapat dari bukunya Ibu Dwi Harti dengan judul Akuntansi Dasar untuk SMK MAK kelas 10, penerbit Erlangga. Sebelum kita mulai mengerjakan soal praktik ini, saya akan menjelaskan bahwa tujuan dari penerapan persamaan dasar akuntansi ini adalah untuk melatih kita agar kita terbiasa ketika membaca sebuah transaksi keuangan, pikiran kita atau logika berpikir kita langsung melihat sisi aset dan sisi liabilitas ditambah ekuitas. Bahwa setiap terjadi transaksi keuangan akan mempengaruhi dua sisi ini. Misalkan sisi aset naik 100, maka di sisi liabilitas dan ekuitas itu akan naik 100. Ketika di sisi aset turun 100, maka di sisi liabilitas ditambah ekuitas juga turun 100. Karena persamaan dasar akuntansi ini adalah dua sisi ini akan menunjukkan keadaan yang selalu seimbang atau balance. Baik, langsung saja kita mulai. Pada 1 Juli 2016, Juliardi mendirikan jasa fotokopi Mulia Jaya. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut. Juli tanggal 2, Juliardi menginvestasikan sebagai modal awalnya uang tunai sebesar 300 juta dan peralatan sebesar 100 juta. Kalau kita analisa dari transaksi ini, ada pemindahan aset dari pribadi ke bisnis, yaitu dari Juliardi, asetnya Juliardi pindah ke aset bisnisnya, yaitu bisnis yang ia dirikan. Yang perlu kita tahu bahwa dalam akuntansi harus ada pemisahan pembukuan keuangan antara pemilik dan bisnis, karena bisnis dianggap sebagai entitas tersendiri. Ini adalah asumsi dasar akuntansi, bahwa bisnis itu harus menyelenggarakan pembukuan keuangan sendiri. Makanya ada pemisahan antara keuangannya pemilik dan keuangannya bisnis. Baik, ketika Juliardi menginvestasikan untuk modal awalnya berupa uang tunai sebesar 300 juta dan peralatan sebesar 100 juta. Pengerjaannya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita isi bulannya, yaitu bulan Juli, tanggalnya di sini, tanggal 2. Juliardi menyerahkan uang tunai ke bisnis, berarti kasnya bisnis bertambah sebesar 300 juta. Kemudian Juliardi juga menyerahkan peralatan sebesar 100 juta. Itu berarti peralatan bisnis bertambah sebesar 100 juta. Yang mana total 300 juta ditambah 100 juta itu harus dianggap sebagai modalnya si Juliardi. Karena yang menyerahkan kan Juliardi. Dan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban bisnis terhadap Juliardi. Juliardi mempunyai hak klaim terhadap bisnisnya, yaitu berupa 400 juta, berupa modal 400 juta. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah persamaan dasar akuntansi yang menunjukkan keadaan seimbang antara aset dan liabilitas ditambah ekuitas. 300 juta ditambah 100 juta itu 400 juta di sisi aset, dan sisi liabilitas ditambah ekuitas adalah 400 juta. Baik, kita masuk ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 5. Pada tanggal 5 Juli, membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 72 juta. Kalau kita analisa, ketika kita membayar, berarti uangnya bisnis berkurang. Kita langsung input, yaitu penurunan nilai terhadap kas sebesar 72 juta. Atau kasnya berkurang sebesar 72 juta. Kemudian, yang dia bayar adalah sewa gedung untuk 2 tahun. Itu artinya dalam 2 tahun ke depan, fotokopi Mulia Jaya ini mempunyai hak atas gedung itu selama 2 tahun ke depan. Dengan kata lain, itu bisa dianggap sebagai sebuah aset. Hak untuk tetap beroperasional di gedung itu sampai 2 tahun ke depan. Makanya ada kolom di aset berupa sewa dibayar di muka. Jadi, sewa dibayar di mukanya bertambah sebesar 72 juta. Baik. Tadi di awal saya mengatakan ketika aset menerima pengaruh 100, maka di sisi liabilitas ditambah ekuitas harus juga menerima pengaruh 100 atau naik 100. Kenapa pada transaksi ini hanya ada pengaruh di sisi aset? Baik, kita lihat. Pada sisi aset ini sebenarnya tidak ada kenaikan, hanya ada perpindahan bentuk aset, yaitu dari kas menjadi aset sewa dibayar di muka. Kalau kita lihat, sewa dibayar di muka naik 72 juta, diiringi dengan penurunan kas 72 juta. Pengaruh terhadap aset ini adalah 0. Makanya di liabilitas ditambah ekuitas tidak ada pengaruh. Karena di sisi aset pengaruhnya adalah 0 sebenarnya. Hanya berpindah dari bentuk kas menjadi aset yang lain berupa sewa dibayar di muka. Baik, pada persamaan dasar akuntansi, pada praktik penerapannya, persamaan dasar akuntansi mengharuskan kita untuk mengetahui saldo setiap terjadi perubahan terhadap rekening-rekening yang ada pada tabel itu. Sehingga setiap ada terjadi perubahan, kita harus melihat saldonya sebelum input transaksi baru.
Baik, ini saya tandai bahwa kita harus melihat saldonya. Baik, saya pakai rumus. Dan ini saya tarik ke samping. Oke, jadi setiap ada transaksi pada persamaan dasar akuntansi itu harus mengetahui saldo masing-masing rekening. Ini rekening atau akun ya. Baru kita bisa menginput transaksi berikutnya. Nah, itu salah satu kelebihan dari persamaan dasar akuntansi. Secara teori bahwa persamaan dasar akuntansi itu memperlihatkan saldo setiap akun pada saat terjadinya transaksi. Baik, kita lanjut untuk transaksi berikutnya, yaitu Juli tanggal 7. Membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 secara tunai dan peralatan 14 juta secara kredit. Yang mana itu artinya adalah ketika kita membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 berarti perlengkapan kita bertambah 6.800.000. Dan kita bayar secara tunai, berarti kas kita keluar sebesar 6.800.000. Kemudian membeli peralatan secara kredit, berarti peralatannya bertambah 14 juta. Secara kredit itu artinya belum dibayar, berarti utang kita yang bertambah 14 juta. Kalian bisa menyelesaikan transaksi yang seperti ini dengan cara masukin dulu satu-satu angkanya yang muncul. Misalnya membeli perlengkapan, itu otomatis ketika kita membeli perlengkapan, kita mendapatkan perlengkapan. Itu artinya perlengkapan kita bertambah. Kemudian belinya itu secara tunai, otomatis kita bayar perlengkapannya, berarti uang kita berkurang. Makanya kalian bisa langsung tulis pengurangan terhadap kas, kenaikan terhadap perlengkapan. Kemudian dan membeli peralatan 14 juta. 14 jutanya kita tambah. Otomatis dia naik 14 juta. Kemudian ternyata peralatan itu masih hutang, makanya hutangnya bertambah. Ini kita harus totalkan juga ya. Jadi setiap ada perubahan terhadap akun tersebut, rekening tersebut, kita harus membuat saldo semuanya. Baik. Untuk membuktikan ini masih balance atau tidak, kita coba saja dijumlahkan sesuai dengan posisi masing-masing. Ini total aset adalah 414 juta. Dan total liabilitasnya adalah 414 juta. Dan masih balance ya. Oke. Kemudian untuk transaksi tanggal 10, menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000 dan telah diterima sebesar 1.400.000. Sisanya difaktur untuk ditagih. Baik, analisa dari transaksi ini adalah kita telah menyelesaikan pekerjaan fotokopi sebesar 7.800.000. Tapi baru menerima 1.400.000. Sisanya adalah hak tagih kita terhadap customer tersebut. Baik, untuk mengerjakannya, transaksi ini ke persamaan dasar akuntansi adalah input saja dulu angka yang sudah pasti. Yang pertama adalah kita menerima uang sebesar 1.400.000 karena kita telah menyelesaikan pekerjaan yang nilainya 7.800.000. Kita input dulu 1.400.000 bertambah di sisi kas karena kita terima uang ya dari pekerjaan tadi. Kemudian 7.800.000 ini pendapatan jasa. Karena Fotokopi Mulya Jaya ini menyediakan jasa, menjual jasa, sehingga pendapatannya ya berupa pendapatan jasa. Ketika terjadi pendapatan pada persamaan dasar akuntansi akan menambahi nilai modalnya. Kenapa menambahi modal? Karena keuntungan pada akhirnya akan menambah modal bisnis dan menambah hak klaimnya si Juliardi tadi. Bahwa tujuan Juliardi membuat bisnis ini kan adalah mendapatkan keuntungan. Ketika untung, maka untung itu harus masuk ke modal. Jadi hak klaimnya Juliardi terhadap bisnis itu meningkat. Kemudian dari transaksi ini masih belum selesai karena 7.800.000 baru kita terima 1.400.000. Jadi masih ada sisanya. Sisanya itu adalah hak tagih kita terhadap customer. Hak tagih itu adalah piutang. Jadi piutang yang kita punya adalah dari total pendapatan jasa kita kurang dengan kas yang sudah kita terima. Maka piutangnya naik sebesar 6.400.000. Nah, 6.400.000 ini adalah hak tagih kita terhadap customer tersebut. Jadi balance ya, bahwa di aset ada kenaikan sebesar 7.800.000 yaitu 1.400.000 ditambah 6.400.000. Dan di sisi liabilitas ditambah ekuitas ada kenaikan sebesar 7.800.000. Maka kita bisa buat saldonya yaitu kita jumlahin seperti biasa. Oke. Kemudian transaksi berikutnya yaitu tanggal 12. Berarti ini saya freeze dulu ya, biar ngikut ya. Oke.
view. Oke. Transaksi berikutnya adalah tanggal 12. Membeli tambahan perlengkapan sebesar 1.800.000 secara tunai. Baik, ketika membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah, yaitu sebesar 1.800.000. Dan membelinya adalah secara tunai. Kita beli perlengkapan secara tunai, itu artinya kas kita berkurang. Ya, ini sama ya, perpindahan aset dari bentuk kas ke bentuk perlengkapan. Jadi cukup pengaruhnya di sisi aset saja. Baik. Kemudian transaksi berikutnya yaitu tanggal, baik ini kita buatkan saldo ya, seperti biasa kita buatkan saldonya dulu. Kemudian transaksi berikutnya adalah tanggal 16, yaitu menerima jasa fotokopi sebesar 3 juta secara tunai. Kita menerima duit berarti 3 juta. Kemudian jasa fotokopi berarti pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa menambahi modal. Baik, sudah. Langsung kita input saldonya. Oke. Kemudian transaksi berikutnya adalah tanggal 20 Juli telah diselesaikan pekerjaan sebesar 7.600.000 dan dikirim kepada customer. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Yang mana itu artinya kita telah menyelesaikan pekerjaan, tetapi pembayarannya baru akan dilakukan seminggu kemudian. Di sini berarti ada kenaikan piutang lagi atau kenaikan hak tagih kita ya. Yaitu naik sebesar 7.600 dan penyelesaian pekerjaan itu berupa pendapatan ya tadi. Jasa Fotokopi Mulia Jaya menyelesaikan pekerjaannya itu berarti dia sudah seharusnya menerima pendapatan yaitu sebesar 7.600.000. Nah, ini pengaruhnya yang sama ya tadi. Naik 7.600 maka liabilitas ditambah ekuitas harus naik 7.600. Seperti biasa, kalau persamaan dasar akuntansi itu menuntut kita untuk menyinput saldonya setiap habis transaksi. Jadi praktik penerapan persamaan dasar akuntansi ini melatih kita membaca akuntansi ketika ada transaksi keuangan, apa sih pengaruh di aset, apa sih pengaruhnya di liabilitas dan ekuitas, itu kita mulai terbiasa gitu. Jadi perbanyak berlatih persamaan dasar akuntansi dulu sebelum melakukan journal entry. Transaksi tanggal 22 Juli membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 7 juta. Ya, yang mana yang kita beli tanggal 7 ya. Tanggal 7 kita ada pembelian peralatan yang 14 juta dan kita utang dan itu dibayar paruhnya ya, baru bayar 7 juta. Berarti penyelesaian dari transaksi ini adalah kita bayar berarti kas kita berkurang 7 juta, kemudian utang kita berkurang karena kita bayar utang ya. Otomatis utang kita berkurang. Aset berkurang 7 juta, liabilitas ditambah ekuitas berkurang 7 juta. Oke, ini kita totalkan lagi. Kalau pekerjaan pakai laptop atau komputer enak ya, tinggal tarik-tarik. Kalau manual yang sedikit merepotkan. Oke, namanya belajar itu ya pasti susah ya. Susah-susah. Dahulu bersenang-senang kemudian. Baik, oke. Lanjut tanggal 28, yaitu menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur sebesar 1.600.000 tagihan tanggal 10 Juli. Bahwa ada piutang kita, yaitu 6.400.000 tadi, yang tanggal 10 ya. Nah ini, kita terima sebesar 1.600.000-nya. Berarti kita menerima uang, langsung input menerima uang, dan itu berarti piutang kita berkurang, menurun, karena kita sudah terima piutangnya. Berarti hak tagih kita turun, karena udah dibayar, nggak mungkin kita tagih lagi kan. Oke, mau taruh di atasnya aja, top. Oke, kita lanjut transaksi 30. Transaksi tanggal 30 Juli adalah membayar gaji pegawai sebesar 4 juta. Itu artinya adalah uang kas kita berkurang sebesar 4 juta. Yang perlu kalian ketahui adalah di sini kita membayar gaji. Gaji itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Fotokopi Mulia Jaya karena mempekerjakan seorang pegawai atau karyawan. Biaya itu apabila sudah dibayarkan, sudah dinikmati, dan sudah dinikmati artinya kita sudah menggunakan jasanya pegawai, artinya kita punya kewajiban yang harus kita bayar, disebut beban ya. Jadi ada cost, biaya, pasti ada expense, beban. Misalnya sewa. Sewa itu kalau kita sudah nikmati sampai 2 tahun tadi, maka sewa itu akan dianggap sebagai beban sewa, bukan lagi sewa dibayar di muka. Awalnya berupa aset, ketika kita sudah nikmatin, itu akan menjadi beban. Sama dengan gaji pegawai tadi,
kita pakai jasanya pegawai untuk kerja di bisnis ini, berarti kita punya kewajiban untuk membayarnya, dan itu disebut beban gaji. Dan beban akan mengurangi di sisi modal pada persamaan dasar akuntansi ya. Kenapa demikian? Karena yang harusnya masuk ke sisi modal ini adalah keuntungan. Keuntungan itu didapat dari pendapatan dikurangi beban-beban yang ada di bisnis ya. Tadi kita mencatat kenaikan terhadap modal apabila ada keuntungan, ada pendapatan jasa. Pendapatan itu sebenarnya belum bersih diterima oleh bisnis. Karena pendapatan itu masih harus dikurangi dengan beban, baru akan menjadi keuntungan. Untuk memperoleh pendapatan kan kita harus mengorbankan sesuatu. Jadi yang seharusnya masuk ke sisi modal adalah nilai bersih, yaitu pendapatan dikurangi beban-beban. Ini kita totalkan seperti biasa ya. Dan kita tarik saja. Ini kita paste. Baik, sampailah kita pada transaksi terakhir, yaitu transaksi tanggal 31 Juli. Transaksi pada tanggal 31 Juli ini yaitu beban sewa untuk bulan ini sebesar 3 juta. Itu artinya adalah membayar sewa itu tadi tahun 2016 bulan Juli untuk 2 tahun ya. Berarti kita mempunyai hak pakai gedung tersebut Juli, Agustus, sampai dengan Desember tahun 2016. Kemudian tahun 2017 hak kita adalah Januari, Februari, sampai Desember. Kalau 2 tahun itu kan artinya 24 bulan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini totalnya adalah 6. Dan ini totalnya 12 bulan. Dan ini totalnya adalah 6. Total hak sewa gedung kita, hak pakai gedung kita adalah sampai berakhir pada Juni 2018. Soalnya tadi adalah pada bulan Juli ini kita sudah pakai dia, dan ini harus dianggap sebagai beban, bukan lagi sebagai aset. Karena kita bayarnya di awal Juli, membayar sewa gedung 2 tahun sebesar 72 juta ya di awal. Berarti itu ketika di akhir Juli, aset yang berupa sewa dibayar di muka, yang kita catat sewa tadi sebagai aset, sewa dibayar di muka berkurang. Karena kita sudah pakai itu, aset itu. Itu berarti kita sudah memakai hak sewa itu selama 1 bulan. Makanya pencatatannya adalah tanggal 31 kita mengurangi nilai aset kita yang berupa sewa dibayar di muka tadi, 3 juta. Kenapa angkanya 3 juta? Karena 72 juta itu untuk 24 bulan. Kita bagi saja 72 juta untuk 24 bulan. Artinya 1 bulan kita kena sewa sebesar 3 juta ya. Makanya kita input sebesar 3 juta berkurang di sisi sewa dibayar di muka, dan pengurangannya adalah dan pasangannya adalah muncul beban sewa. Beban sewa sebesar 3 juta. Yaitu modal berkurang 3 juta. Bahwa ada penurunan aset sebesar 3 juta. Berarti menurunin modal sebesar 3 juta. Baik, mari kita total untuk masing-masing kolomnya dulu. Ini tanggal 31. Saldo terakhirnya adalah ini. Untuk sisi kas, ini sisi piutang, perlengkapan sewa dibayar di muka, peralatan, utang, dan modal. Ini totalnya. Ini kita garis tebal dulu untuk membedakan. Baik, ini adalah total di saldo terakhir, tanggal 31 Juli. Baik, mari kita coba menghitung jumlah asetnya berapa, apakah seimbang atau tidak. Kita tinggal totalkan saja. Total di sisi aset adalah 418.400.000, dan total di sisi liabilitas ditambah ekuitas adalah sama ya. Baik, begitulah dalam pengerjaan penerapan persamaan dasar akuntansi ke dalam transaksi keuangan. Saya akan memberikan contoh-contoh berikutnya. Silakan komen di bawah. Terima kasih.